Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Ashabiku semua, dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia, ulama memiliki peranan yang sangat penting terhadap proses perubahan sosial politik. Bahkan sejak perjuangan memperebutkan kemerdekaan, ulama menjadi kekuatan terdepan melawan penjajah dengan menjadikan pesantren sebagai basis perlawanan rakyat, sebagai wujud dari pesan kenabian untuk kemaslahatan umat. Dalam kehidupan masyarakat lokal, wilayah kekuasaan ulama biasanya dibatasi oleh lembaga-lembaga Islam semacam masjid dan madrasah, di mana mereka berfungsi sebagai fungsionaris agama. Provinsi Jambi merupakan daerah yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan tercatat banyak lahir para ulama yang telah mengabdikan dirinya bagi perkembangan kehidupan beragama, khususnya agama Islam. Di antaranya adalah Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Ali Wahab, ulama karismatik Kuala Tungkal. Kiai Haji Muhammad Ali Wahab lahir di Pasar Rebo Bram, Itam Kanan, Kuala Tungkal pada bulan April 1933. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga yang sangat taat beragama. Ayahnya Kiai Haji Abdul Wahab bin Tuan Guru Haji Ismail bin Tuan Guru Haji Muhammad Tahir bin Tuan Guru Haji Syabuddin merupakan ulama yang sangat dihormati dan pernah belajar di kota Mekah berguru dengan Syekh Syahid Yamani. Sedangkan ibunya Hajah Rokayah berasal dari Batu Pahat, Johor, Malaysia. Kedua orang tuanya menikah di kota Mekah. Kiai Haji Muhammad Ali Wahab merupakan putra pertama dari 4 bersaudara, yaitu Kiai Haji Muhammad Ali, Kiai Haji Abdullah, Hajah Mursyidah, istri dari Kiai Haji Muhammad Saleh Ramli, dan Hajah Abbasiyah, istri dari Kiai Haji Muhammad Alwi Sibli. Menurut seorang ulama Kalimantan, Kiai Haji Ali Wahab masih keturunan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Namun Kiai Haji Ali Wahab belum meyakini sepenuhnya dengan tersebut karena belum ada bukti yang kuat. Namun jika melihat tulisan Muhammad Saperi Qadir tentang Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, pelopor dakwah Islam di Kalimantan, yang ditulis pada mimbar ulama pada tahun 1976, disebutkan bahwa Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memiliki 11 orang istri. Istrinya yang kedua bernama Bidur. Dari istrinya ini, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari memiliki 4 orang anak, yakni yang pertama Khadi Haji Abu Su'ud, yang kemudian yang kedua Syaidah, kemudian yang ketiga Abu Naim, yang kemudian 4 Haji Syabuddin. Berdasarkan silsilah tersebut, maka pertemuan genealogi antara Kiai Haji Muhammad Ali Wahab dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari berada pada Tuan Guru Haji Syabuddin. Maka jika ditarik garis lurus silsilahnya adalah Kiai Haji Ali bin Kiai Haji Abdul Wahab bin Tuan Guru Haji Ismail bin Tuan Guru Haji Muhammad Tahir bin Tuan Guru Haji Syabuddin bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau menikah pada tahun 1957 dengan Hajjah Fatimah dan memiliki 5 orang anak, yaitu yang pertama Haji Ahmad Fauzi, kemudian Hajjah Fauziah, istri dari Kiai Haji Abdul Hamid Kurnain, kemudian Dr. Andes Haji Abdul Latif MAG, dosen UIN STI Jambi, kemudian Dr. Andes Haji Anwar Sadat MAG, kemudian Haji Abdul Hakim SAG, staf pengasah Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihah Kuala Tungkal. Kiai Haji Muhammad Ali Wahab sejak kecil sudah ditanamkan ilmu pengetahuan agama oleh kedua orang tuanya. Pengembaraan intelektual Kiai Haji Muhammad Ali Wahab diawali dengan belajar di Mekah selama 2 tahun, kemudian melanjutkan ke Madrasah Ibtidaiyah Al-Istiqamah di Pasar Rebo Bram, Itam Kanan, Kuala Tungkal, dan Madrasah Perguruan Hidayatul Islamiyah PHI Kuala Tungkal pada tahun 1953 sampai 1956. Ia melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren As'ad yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Qadir Ibrahim, yang juga tokoh NU Provinsi Jambi. Perjalanan Kiai Haji Muhammad Ali Wahab terus berlanjut ketika ia berangkat ke Kalimantan dan belajar di Madrasah Ad-Diniyatul Islamiyah, Berabai, Kalimantan Selatan, itu pada 1956 sampai 1958. Sepulangnya dari Kalimantan, Kiai Haji Muhammad Ali Wahab memulai aktivitas keagamaannya dengan mengajar di Perguruan Hidayatul Islamiyah PHI dan memberikan ceramah di berbagai pengajian di surau dan Masjid Kuala Tungkal. Tahun 1962, ia mendirikan Tarbiyatul Dakwah wal Muzakarah di Kuala Tungkal. Ashabiku semua, selain memiliki kedalaman ilmu pengetahuan agama, Kiai Haji Muhammad Ali Wahab juga dikenal sebagai ulama yang taat beribadah. Perjalanan spiritual dalam beribadah dan pengembangan dakwah di Kuala Tungkal menemukan babak baru. Ketika tahun 1979, ia mengundang seorang guru tariqah, yakni Syekh Muhammad Nawawi,
yang berasal dari Berjan, Purworejo, Jawa Tengah yang membaiat Kiai Haji Ali sebagai guru Thariqah Qadariyah Naksabandiyah di Kuala Tungkal. Pada awalnya, pengajian jamaah Thariqah Qadariyah wa Naksabandiyah yang ia pimpin berpusat di rumah Kiai Haji Muhammad Ali Wahab. Namun lama-kelamaan jumlah jamaah pengajian semakin banyak sehingga rumahnya tidak mampu menampung jamaah. Maka pengajian dipindahkan ke Masjid Agung Kuala Tungkal. Pengajian yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Ali dilaksanakan 2 minggu sekali. Tiap-tiap malam Selasa dan Selasa pagi setelah sholat subuh dihadiri begitu banyak jamaah, baik jamaah tarikat ya, maupun masyarakat umum, sehingga Masjid Agung Kuala Tungkal yang cukup besar sudah tidak mampu lagi menampung jamaah pengajian Kiai Haji Muhammad Ali Wahab. Jamaah tariqah pimpinan Kiai Haji Muhammad Ali Wahab tidak hanya berasal dari Kuala Tungkal saja, tetapi juga sampai ke Singapura, Malaysia, Batam, Palembang, Riau, dan Kepulauan Riau. Puncak dari silaturahmi jamaah tersebut terjadi setiap tanggal 11 Rabiul Awal, tiap tahun pada acara Haul Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Jalil Qudusullah Sirrah. Pada saat itu Kuala Tungkal dibanjiri oleh puluhan ribuan jamaah thariqah dari berbagai daerah, provinsi maupun negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura sejak Kiai Haji Muhammad Ali Wahab menjadi pimpinan thariqah di Kuala Tungkal. Jamaah pengajiannya terus bertambah. Bahkan ia dijadikan sebagai tempat bertanya umat Islam tentang persoalan-persoalan keagamaan. Menurut putranya Al-Ustaz Al-Mukarram Dr. Andes Haji Abdul Latif MAG, banyak masyarakat yang meminta Kiai Haji Muhammad Ali untuk menuliskan materi pengajiannya sehingga dapat menjadi rujukan bagi umat Islam Kuala Tungkal. Saat ini tercatat ada 12 kitab karangan Kiai Haji Muhammad Ali Wahab yang tersebar di Kuala Tungkal. Yaitu yang pertama yaitu Tajhizul Mayyit, ya, Tajhizul Mayyit, kemudian Jalaul Qulub, kemudian Idharul Haq, kemudian Da'watul Haq, kemudian ada lagi Fathul Mubin fi Fidyatis Salati Wasami wal Yamin, kemudian At-Tasawub bima'na amal huwa tariqah, kemudian terjemah Manaqib Syekh Abdul Qadir Jalani, kemudian Al-Fatawa Tinkaliyah Al-Jaz Awal wa Titsani, kemudian Al-Umdah fi Jawazi Takhrir Al-Ihram ila Jeddah, kemudian Al-Mabadil Ar-Yirah fi Tariqah Al-Qadariyah wa Naksabandiyah, kemudian Tuntunan Tariqah, kemudian Ta'addul Jum'ah. Ashabiku semua, ketokohan dan pengaruh Kiai Haji Muhammad Ali Wahab semakin kuat di Kuala Tungkal ketika ia mendirikan Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat. Itu pada tahun 1953 di Parit Gompong, Kuala Tungkal, dan diresmikan pada tanggal 13 April 1954. Pondok Pesantren Al-Baqiyatus Shalihat menyelenggarakan pendidikan keagamaan dengan sistem yang umum dipakai di pondok pesantren. Peran keagamaan yang dilakukan di Kuala Tungkal menempatkan beliau sebagai sosok ulama yang cukup disegani dan dihormati baik di Kuala Tungkal maupun di Provinsi Jambi. Beliau seringkali dijadikan sebagai rujukan dan membahas persoalan keagamaan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Namun, demikian segala sesuatu yang ada di alam dunia ini tidak ada yang abadi ya sahabatku semua. Pada tanggal 11 Jumadil Akhir 1433 bersamaan dengan tanggal 15 Mei 2011 pukul 8 dalam usia 78 tahun beliau telah kembali. Tapi tidak kembali ke pondok pesantrennya, tidak kembali ke rumahnya, tapi beliau kembali ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala. Wafatnya Kiai Haji Muhammad Ali Wahab merupakan kehilangan besar masyarakat Kuala Tungkal Provinsi Jambi. Dialah tauladan umat yang karya dan pengabdiannya akan dikenang bagi perkembangan kehidupan beragama di Kuala Tungkal, khususnya Provinsi Jambi. Wallahu alam bissawab. Sahabatku semua, jangan lupa sekiranya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa share video ini kepada orang-orang yang kita cintai. Nah, apabila ada kisah yang lain di antara kalian, boleh tulis di kolom komentar agar bisa menambah literatur keagamaan kita, terkhusus sejarah ulama. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.